Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Mia, sebagai moderator, Sri Puji sebagai presentator pertama, dan Naila Lesmana sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknologi di Kehidupan Sosial. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memengaruhi gaya kehidupan yang semakin mencolok. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita, di mana masa ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang menuntut kita untuk selaras dengan kemajuan ini. Kemajuan teknologi bukan hanya sekedar memberikan kenyamanan bagi para penggunanya, namun pengaruh negatif yang terjadi pula beriringan masuk seiring dengan masuknya globalisasi. Bagaimana pengaruh teknologi di kehidupan sosial? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan dari presentator pertama kita. Kepada Sri Puji, dipersilahkan. Pengertian teknologi. Pengertian teknologi secara umum ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan, hingga membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi. Berikut ini pengertian teknologi menurut para ahli. 1. Menurut Capra, pengertian teknologi ialah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenal teknologia yang berasal dari kata tekne yang berarti wacana atau seni. 2. Menurut Caltels, pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. 3. Menurut Toynbee, pengertian teknologi ialah cara adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. 4. Pengertian dari Gary J. Angley. Pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. 5. Menurut Merriam-Webster, teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Jacques Ellul, pengertian teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. 6. Menurut Marcio, pengertian teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang tergantung dalam sistem tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Ciri-ciri fenomena teknik pada masyarakat. Teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam masyarakat sebagai hal imperasional dan memilih otonomi merubah setiap bidang kehidupan manusia menjadi lingkup teknis. Fenomena teknik pada masyarakat kini menurut sastra Prateja tahun 1980 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Rasionalitas, artinya tindakan spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan rasional. 2. Artifisialitas, artinya selalu membuat sesuatu yang buatan
dan tidak alamiah. 3. Otomatisme, artinya dalam hal metode, organisasi, dan rumusan dilaksanakan serba otomatis. 4. Teknis, berkembang pada suatu kebudayaan. 5. Monisme, artinya semua tidak bersatu, saling berinteraksi, dan saling bergantung. 6. Universalisme, artinya tidak melampaui batas-batas kehidupan, kebudayaan, dan ideologi. Bahkan dapat menguasai kebudayaan. 7. Otonomi, artinya teknik berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri. Baik, terima kasih untuk Sri Puji atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator kedua kita yaitu Naila Lesmana. Kepada Naila Lesmana dipersilahkan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu dampak teknologi di kehidupan masyarakat. Selain karena kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai wahana untuk mempercepat komunikasi antar individu, salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya masyarakat sosial adalah adanya emosi tidak percaya terhadap lingkungan sendiri. Bahkan dalam lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja, munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Orang-orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Melakukan kontak sosial secara langsung diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberi keuntungan, membuang waktu, bahkan dikatakan hingga ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi memang diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia dan sekarang teknologi telah berkembang pesat. Akibatnya terjadi penambahan fungsi teknologi yang semakin memanjakan manusia. Salah satunya adalah gadget. Gadget merupakan barang canggih yang dapat menyajikan berbagai media baru, jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan. Dalam istilah bahasa Inggris, gadget adalah sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai fungsi. Gadget selalu memunculkan dan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi praktis. Adapun dampak positif dan negatif dari gadget yaitu, dampak positifnya yaitu lebih mudah mencari informasi tentang pembelajaran. Terus 2. Memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman. 3. Mempermudah dalam hal pekerjaan dengan adanya aplikasi-aplikasi canggih. 4. Berkembangnya imajinasi. 5. Membantu mengembangkan kemampuan dalam membaca matematika dan pemecahan masalah. Nah, dampak negatifnya yaitu mengganggu dalam kesehatan, mengganggu dalam perkembangan anak sebagai alat untuk memperlancar komunikasi lawan jenis (pacaran), sarana untuk menyimpan foto dan video porno, terjadinya pergaulan bebas dan seks di luar nikah. Selanjutnya, globalisasi dan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor mendukung utama dalam globalisasi. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan segala bentuk dan kepentingan dapat tersebar secara luas. Jumlah penggunaan internet dari tahun ke tahun memiliki peningkatan. Hal itu yang memicu terjadinya berita hoax. Baiklah, terima kasih untuk saudari Naila. Demikianlah presentasi kami hari ini terkait tentang teknologi di kehidupan sosial. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Kehadiran media sosial dengan segala teknologi komunikasi lainnya seharusnya menjadikan kehidupan manusia lebih baik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita menjadi didominasi oleh media sosial dan teknologi komunikasi yang semakin pesat dapat memengaruhi bagaimana akses kemudahan manusia atau individu dalam berkomunikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.